Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putita Novianti. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS bersama Putita. Materi kita hari ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, materi ini dapat kalian baca pada buku paket Mapel IPS kelas 7 halaman 3 sampai halaman 6. Agar kalian memahami pengertian ruang dan interaksinya, maka Putita akan memberikan beberapa contoh produk akibat adanya interaksi antar ruang. Dan contoh yang Putita berikan ini ada di sekitar kalian. Nanti kalian juga dapat melihatnya langsung sendiri. Contoh yang pertama, kalian pasti tidak asing dengan produk ini. Ya, produk biskuit ini ternyata tidak dihasilkan di Temanggung. Coba dicek di bagian depan, ada tulisannya diproduksi di. Sudah ketemu? Ya, tulisan pada biskuit tersebut diproduksi di wilayah Bekasi. Lanjut. Nah, contoh yang selanjutnya adalah contoh produk hand body. Ini juga produk yang bukan atau tidak dihasilkan di wilayah Temanggung. Dari mana produk ini? Ya, produk ini diproduksi di sebuah pabrik di wilayah Tangerang. Bagaimana dengan produk yang satu ini? Kalian pasti tidak asing. Ya, kalau produk yang satu ini adalah produk asli dari Temanggung. Nah, dari beberapa contoh yang Putita berikan tadi, yaitu wilayah Bekasi, Tangerang, Jakarta, Temanggung, adalah beberapa contoh yang disebut dengan ruang di permukaan bumi. Nah, kemudian produk-produk tembakau dari Temanggung ini dijual ke wilayah lain, misalnya ke Yogyakarta. Berarti ada interaksi atau hubungan antara ruang, yaitu wilayah Temanggung dengan wilayah Yogyakarta. Sampai di sini kalian paham? Contoh lagi, produk biskuit Good Time yang diproduksi di Bekasi dapat kita beli di warung terdekat dari rumah kita. Berarti ada interaksi atau hubungan antara ruang, yaitu Bekasi dengan Temanggung. Sampai di sini kalian paham? Nah, kita simpulkan bersama bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dapat kita simpulkan juga bahwa ruang itu tidak hanya sebuah kabupaten. Ruang itu dapat berupa negara, atau berupa provinsi, berupa desa, kabupaten, ataupun ruang lingkup terkecil. Nah, antar ruang ini bisa terjadi yang namanya interaksi antar ruang atau hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Nah, kondisi yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kondisi untuk saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Putita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi yaitu akan terjadi jika ada wilayah-wilayah dengan komoditas atau produk yang berbeda. Misalnya, wilayah Yogyakarta dapat menghasilkan ikan laut. Nah, di sisi lain wilayah Temanggung dapat menghasilkan sayur. Sehingga dua wilayah ini terjadi interaksi antar ruang. Jogja menjual ikan lautnya ke wilayah Temanggung dan Temanggung menjual sayurannya ke wilayah Yogyakarta. Salah satu dari kalian, apakah ada yang pernah ikut mobil sayur atau orang tuanya kerja untuk mengantarkan sayuran dari Temanggung ke Jogja?
Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi antar ruang dari Temanggung ke wilayah Yogyakarta. Selanjutnya, yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara adalah adanya pilihan suatu wilayah dengan alternatif dengan baik. Jadi, satu wilayah bisa memiliki lebih dari satu pilihan. Di sini Bu Teta berikan contoh penghasil sayur yaitu wilayah Temanggung dan Wonosobo. Dua wilayah ini dapat menjual ke wilayah Yogyakarta, sehingga Yogyakarta bisa memilih antara dua pilihan ini. Nah, dari sini dapat terjadi interaksi antar ruang, yaitu Yogyakarta dengan Temanggung dan Yogyakarta dengan Wonosobo. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer yaitu kemudahan transportasi atau akomodasi antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Semakin mudah jalannya dan semakin banyak akomodasinya, banyak alat transportasinya, maka akan lebih sering terjadi interaksi antar ruang. Sedangkan jika jalannya rusak, tidak bisa dilalui mobil, tidak ada transportasi yang melalui wilayah tersebut, maka wilayah tersebut tidak akan ada interaksi antar ruang. Contohnya, di sini Bu Teta berikan contoh, jalan A dengan B itu bagus, sedangkan jalan A dengan C itu rusak, bahkan sulit untuk dilalui. Sehingga akan ada interaksi antar ruang antara wilayah A dengan B daripada wilayah A dengan C. Nah, sekian penjelasan dari Bu Teta. Nanti selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.